Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda dan menemani Anda dalam 1 jam ke depan dalam acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything it's come from mind. So, manage your mind. Baik pemirsa Dhamma TV, bagaimana mengenali diri sendiri ini dan kemudian mengelolanya untuk suatu tujuan yang positif atau bahagia. Tentunya kita akan berdiskusi pada kesempatan kali ini dalam satu tema yang menarik sekali, yaitu berpikir positif dalam menghadapi kegagalan. Ya, kegagalan adalah bagian dari proses perjalanan hidup kita dan kita semua pasti sudah mengalaminya ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan menghadapi dari kegagalan-kegagalan tersebut? Baik, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita dengan mengagungkan kebijaksanaan dan kemurnian batin kita bersama. Itulah jalan yang terbaik untuk menemukan agama sejati. Ya, baik Bante. Kita sering sekali berbicara tentang berpikir positif ya, dan itu tentunya dapat membantu kita menghadapi kegagalan dan mengubahnya menjadi suatu kesempatan untuk tumbuh kembang. Nah, apa sih sebenarnya, bagaimana cara mengubah mindset negatif menjadi positif dalam menghadapi kegagalan? Mungkin ada contoh-contoh begitu Bante. Sesungguhnya yang dikatakan kegagalan itu kan manusia itu yang menilai ya, bahwa betul. Kita tidak berhasil di dalam bidang ini, kita tidak berhasil dalam bidang itu. Tetapi sesungguhnya berhasil atau tidak berhasil, kalau kita perhatikan gimana kehidupan para biku, ternyata mereka sangat simpel, sederhana. Tiap hari tujuan mereka hanya bagaimana untuk bisa melanjutkan hidupnya, dapat makanan 1 piring misalnya, mereka sudah cukup puas. Karena itu tugas utama adalah bagaimana melatih pikirannya untuk bisa meningkat. Oleh karena pandangan dunia itu yang terbalik, dia memandang bahwa yang dipentingkan itulah ekonomi, harta, keuangan, itu yang dituju. Sekarang kalau harta dan uang itu tidak pernah ada ukurannya seberapa batasnya. Ketika dia dulu untung, sekarang ada situasi seperti saat ini, semuanya ekonomi sedang lesu, mereka waduh, kok rugi ya, kok tidak menguntungkan ya. Jadi itu yang masuk di dalam kerugian, ketidakuntungan yang saat sekarang ini. Tetapi mereka lupa, puluhan tahun yang dulu kan mereka untung terus. Maka dari itulah kalau manajemennya mereka sudah benar mengikuti cara Sang Buddha, pasti semuanya itu ada simpanan. Dulu untungnya itu disimpan. Otomatis mereka tidak usah memikirkan sekarang tidak menguntungkan, masih ada. Yang dulu itu yang kita pakai. Itulah tujuannya kita menyimpan dana kita itu bertujuan ketika ada musibah, masalah ekonomi yang sedang lesu, ini yang dipakai. Selama dia bisa melihat puas dengan apa yang ada, walaupun saat ini tidak seuntung dulunya, untungnya sedikit, tapi ya masih ada simpanan. Jadi kita merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Disitulah yang dikatakan kita tidak pernah merasa kita gagal, kita tidak pernah merasa kita rugi. Tetapi kalau kita tetap kecemplung dengan masalah yang kita ingin kembali seperti dulu, di sanalah kita membayangkan, enak yang dulu, sekarang kok kita rugi besar, tidak untung seperti dulu. Jadi dengan terus-menerus seperti itu, itulah pikiran yang salah yang membuat kita menderita. Maka dari itu, walaupun sekarang ada problem seperti itu, tetapi pikiran ini tahu, bisa memisahkan. Problem itu di luar. Batin ini hanya si pengamat, sesungguhnya tidak ada hubungan dengan masalah yang di luar itu. Tetapi kita ini yang salah sendiri, dablek kecemplung ke dalam masalah itu. Jadi itulah yang menyebabkan kita menderita. Sang Buddha melihat seperti ini, Sang Buddha katakan sesungguhnya penderitaan itu tidak ada, kegagalan itu juga tidak ada. Yang ada bagaimana pikiran kita
arahnya salah kita menderita, arahnya benar kita bebas dari masalah. Itulah yang dikatakan bagaimana caranya kita bersama-sama untuk menatap pikiran kita yang lain dari yang lain. Jangan semua yang cara berpikir yang sama itu membuat mereka menderita, kita ikut-ikutan, ikut menderita. Jadi itulah namanya kleromologi yang berlanjut terus. Jadi kita tidak pernah memiliki cara berpikir yang lain dari yang lain yang sangat bijaksana dan di luar cara berpikir kebiasaan duniawi itu. Itulah yang dikatakan kehebatan mereka yang memiliki kemampuan menatap pikiran yang super dahsyat seperti itu. Mereka bisa bebas dari semua masalah, bebas dari merasa kegagalan, dan tidak pernah menderita dengan masalah apapun juga. Ya. Itu seperti itu. Ya, ya. Jadi sebenarnya Bante, apa saja peran positif dalam menghadapi kegagalan? Ya otomatis positif itu kalau kita tadi sudah dikatakan, ini kegagalan, yang ini positif. Kalau kita arahnya kegagalan, kita akan menderita. Jadi lebih baik kita arahkan yang positif terus. Jadi otomatis kita selalu bahagia. Ini aja diwalak-walik caranya kita juga dari dulu yang Sang Buddha ajarkan sama, tidak ada bedanya. Maka dari itu kita jangan mau dibodohin oleh kleromologi dan cara berpikir kita sendiri yang selalu kecemplung ke dalam masalah. Kalau kita memikirkan cara untuk bahagia, bebas dari masalah, nah arahkan ke sana itu kan very easy itu, sangat gampang. Bisa diarahkan pikiran berubah, kita bebas dari masalah. Kalau kita tetap ndablek masuk masalah, ya sakrapmu dewe, wong awakmu sing menderita dewe. Iya, iya, iya. Ya, berarti biasanya kan seseorang tuh ketika melakukan sesuatu tujuan gitu ya, dia sudah membayangkan apapun deh, misalnya dia mau masuk kuliah di kampus A, B, C gitu ya Bante ya. Sesuai dengan dia sudah berjuang, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri setelah mengalami kegagalan ini, Bante? Sebetulnya kan itu bukan satu kegagalan, kan istilahnya persaingan kita dengan mereka itu kita belum mencukupin untuk target yang diharapkan oleh universitas itu. Maka itu kita terima apa adanya, kan masih banyak universitas yang lain. Jadi ini kita gagal, itu bukan satu kegagalan, jadi tetapi kita cuma kalah bersaing. Mungkin kita pindah ke universitas yang lain, ikut di sana. Nah, kita diterima di situ, ya sudah. Kita memang mampunya hanya di tempat itu. Maka dengan demikian kalau kita mau mencari universitas yang best of the best, ternyata kita tidak masuk. Ya yang second lah, yang menengah atau gimana ya kita ikutinya itu. Kita berhasil sana atau tidak berhasil juga yang menengah, tidak apa-apa, ikuti yang ketiga. Jadi dengan mungkin ada universitas best, yang sedang dan yang mungkin yang umum kebanyakan orang bisa masuk. Ya sudah, ikutin yang mana. Jadi kita tidak pernah mengatakan kita gagal dengan itu menderita sekali. Gagal kedua ya setengah menderita. Jadi kita tidak ada menderita ke sini, tidak menderita di situ. Akhirnya kita berhasil. Senanglah terima dengan apa adanya, walaupun itu yang ketiga tidak apa-apa lah, kelas 3 tidak apa-apa itu. Jangan mau jadi the VIP atau VIP macam-macam tidak. Ternyata kelas 3 pun nggak dapat ya. Lah kelas 3 nggak dapat ya jadi biku lah. Pasti dapat untuk memperkaya badan. Iya. Kalau ternyata gagal bisnis, gagal karir, boleh dong. Gagal langsung cinta lagi Bante. Itu kan lebih baik dia berhasil dengan menata pikirannya. Dia lebih bahagia. Oh iya, ternyata itu lebih bagus lah daripada dia berhasil ke duniawi tapi banyak korupsinya nanti. Iya. Mungkin itu sebuah langkah yang baik ya sebenarnya harusnya ya. Seharusnya bisa jadi gitu ya. Berbagai macam cara lah. Bukan hanya satu macam cara, cukup ini saja. Nah, tapi ada ini kan banyak pengusaha-pengusaha ini Bante yang mungkin main saham atau banyaklah pengusaha-pengusaha konvensional ya yang pada saatnya seperti Bante tadi ngendikan banyak mengalami kelesuan di dalam ekonomi. Apa sih strategi yang terefektif dalam menghadapi kegagalan target-target di dalam mungkin malah bukan hanya keuntung dikit Bante, tapi juga harus mem-PHK karyawan. Itu kan terjadi tuh. Sekarang banyak perusahaan kayak perusahaan tekstil mau nggak mau harus mem-PHK ini Bante. Sangat berat buat mereka ini. Bahkan buat karyawannya ya. Ya itulah, jadi sesungguhnya ini juga termasuk cara
dari pemerintah itu gimana untuk mengatasi semua itu. Jadi Menteri Perdagangan itu harus disangkut pautnya kan untuk memikirkan. Lalu apa yang dipikirkan itu mereka kumpulkan, disiarkan melalui TV-TV yang pemerintah punya. Supaya mereka tahu, oh ada cara untuk meningkatkan hasilnya gimana. Jadi kalau tidak ada yang menjelaskan ke sini, tidak ada yang menerangkan ke situ, otomatis mereka tidak tahu. Menteri-menteri kan berarti mereka punya ilmu yang lebih tinggi daripada masyarakat umum. Kalau dia tahu caranya untuk bisa, walaupun dia dapat UMR, tapi sebagian itu dikerjakan untuk meningkatkan quality, meningkatkan hasilnya. Dari UMR itu dia 10% didepositukan, atau mungkin diikutkan bagian tertentu yang bisa meningkat, begitu otomatis itulah yang dikatakan dia ada jalan. Tiap bulan itu ada simpan sedikit, 10%, tapi menterinya itu sudah menjelaskan ini ada terkadang up, terkadang down. Jadi kita siap. Tetapi kalau jangka panjang itu kebanyakan up, misalkan begitu. Jadi dia jelaskan secara detail, dia tidak akan ragu-ragu dengan kemampuan menteri-menteri perdagangan, menteri-menteri yang ahli dalam ekonomi. Bukan seperti sekarang, mereka cuma duduk diam di kantor, tidak pernah memikirkan untuk masyarakat, bagaimana untuk memajukan masyarakat ini. Punya yang ahli ekonomi, perdagangan, tapi tidak pernah terjun untuk membimbing masyarakat. Itulah keliruologinya ada di sana. Ya, ini mungkin satu sentilan nih dari Bante untuk para pejabat ya Bante ya. Bagaimana dapat apa sih tujuannya sebenarnya? Kan tujuannya Anda diangkat itu untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana berpikir untuk mensejahterakan masyarakat? Baik, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya, baik pemirsa Dharma TV, apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel kami? Tentunya masih bersama saya Sapna Dewi di Manage Your Mind, dan kita belajar banyak tentang berpikir positif dalam menghadapi kegagalan. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya Bante. Bagaimana sih cara menerima pelajaran dari kegagalan? Nah, ini sekarang yang dikatakan gagal itu adalah sesuatu yang masalahnya yang ada di luar diri kita. Ya. Tetapi sesungguhnya kegagalan itu adalah bagaimana kita melihat ke dalam pikiran kita. Sehingga Sang Buddha katakan, masalah apapun juga yang di luar, kalau pikiran ini tidak pernah mempermasalahkan, sesungguhnya kita kan bisa mengatasi kegagalan itu. Kita bisa mengatasi masalah itu. Tetapi yang salah sesungguh-sungguh, salah besar itu kan pikiran ini loh yang salah menilainya. Tetap saja itu kita dikatakan gagal dalam bidang itu. Kalau kita lihat memang banyak. Ada manusia yang gagal secara ekonomi. Ada gagal juga secara keluarga. Ya. Juga gagal dalam cara berpikirnya. Kalau tiga-tiganya gagal ini berarti sempurnalah kegagalannya. Maka itu kalau bisa gagal dalam keluarga, oke, no problem. Gagal ekonomi, no problem. Tapi jangan gagal di dalam mindsetnya, bahwa dia mampu menata pikirannya, tidak pernah menderita lagi dengan masalah apapun juga, sehingga disitulah yang dikatakan dia memiliki quality samadhinya kuat, mantap, jaga keseimbangan, kedamaian. Disitulah yang dikatakan belajar, tahu bahwa memang banyak yang gagal materi, gagal keluarga, gagal pikirannya, tapi kita tidak mau tiga-tiganya. Ya oke lah, gagal dua tapi satunya tidak. Yaitu menata pikiran kita, tidak pernah gagal lagi, hadapin apapun dengan tetap tersenyum, tetap gembira. Inilah pelajaran hidup yang nyata, supaya kita itu menghadapi problem apapun juga tidak pernah sedih, tidak pernah menderita. Itulah sesungguhnya manusia belajar menata pikirannya, tidak gagal di dalam cara berpikir yang super dahsyat seperti itu, dia bisa bahagia. Walaupun yang di luar masalah materi gagal, ini gagal, tapi pikiran tidak gagal. Maka itu kita harus membagi seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa memisah-misahkan ini, tiga-tiganya gagal, wah ini lahir ke bumi itu sia-sia yang tidak ada gunanya. Jadi bolehlah kita gagal secara materi, gagal dalam keluarga, tapi tidak gagal. Tidak menata pikirannya karena kita sanggup
menata pikiran yang dengan tepat arah, tepat gunanya, selalu positif, selalu bahagia. Bukankah ini cara yang sangat simpel, sederhana, yang ada di dalam diri kita masing-masing? Untuk apa kita mencari yang di luar? Bukankah begitu caranya? Ya, Bante. Oke. Nah, apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kita setelah mendapatkan yang disebut kegagalan? Kegagalan itu kan, itu tadi ya Bante ya, mungkin gagal dalam pernikahan, gagal dalam berbisnis, kayak gitu Bante. Nah, kalau kita sudah gagal secara materi, ya kita sekarang jangan gagal menggunakan waktu. Jangan gagal di dalam memanfaatkan aktivitas pikiran kita. Kalau kita dengan semangat, dengan penuh perhatian, meningkatkan kualiti batin kita setiap saat selalu positif dengan ucapan Buddho, Buddho, Buddho. Selama ada Buddho itu, atau artinya beliau yang tersadarkan, beliau yang bijaksana, beliau yang suci murni batinnya. Harapan kita dalam pikiran kita juga sama seperti itu. Punya kebijaksanaan, punya kedamaian, punya kemurnian batin kita. Itu kita tidak gagal kalau kita bisa menciptakan kondisi seperti itu. Karena para biku yang hidup di hutan, kebanyakan mereka makan sekali sudah cukup meditasi. Menjaga pikirannya, bagaimana kebijaksanaan muncul, bagaimana kedamaian muncul, bagaimana kemurnian batin selalu ada. Dia tidak akan gagal di dalam menata pikiran yang tidak dipengaruhi oleh materi apapun juga, sehingga dengan demikian dia sukses di dalam menata pikirannya. Walaupun secara materi dia tidak kaya, secara keluarga orang anak, orang bojo. Jadi kan di dunia, wah ini gagal, tidak ada setelah keluarga gagal, secara materi gagal, tapi berhasil di dalam batinnya. Nah itulah, tinggal kita pilih, kita mau berhasil yang mana. Kalau tiga-tiganya berhati tidak ada hasilnya, kan kasihan. Lebih baik gunakan waktu dimanapun juga, waktu berjalan, berdiri, duduk, sedang menunggu, mungkin datang untuk mencari pekerjaan, belum dapat, kita bekerja dalam batin kita, sadar damai, atau Buddho, 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 sadar sempurna, damai sempurna, mudah-mudahan menjadi milik kita. Itulah bahwa dia tidak pernah gagal dalam setiap detiknya. Ya, berarti mungkin nggak sih ada orang yang berhasil secara materi dan berhasil secara spiritual? Kayaknya bertolak belakang gitu ya. Sebetulnya begini ya, kalau kita lihat ya pasti ada yang namanya berhasil secara materi, mereka yang sudah punya pabriknya kan tetap jalan ini. Dan tidak ada pengaruh dengan misalkan dengan yang lainnya. Puas dengan hartanya, tidak mau melakukan yang lain lagi, sudah makan tidur, happy, cari kesenangan. Ternyata dia gagal juga. Tidak ada kekayaan dalam batinnya. Ketakutan ini, kekhawatiran itu, ada masalah ini, masalah itu. Akhirnya dia tidak bahagia, menderita. Ketika dia menderita di dunia gara-gara terikat dengan pabriknya, hartanya, dia selalu pikiran ke sana, meninggal itu pun juga gagal. Nanti dia gelombangnya melekat di pabriknya, melekat sama hartanya, sehingga dia menderita juga. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan bagaimana kita ini belajar tidak melekat dengan apapun juga, walaupun di pabrik pekerjaan kita ada masalah, tapi batin tidak pernah terjadi masalah, selalu positive thinking, ucapkan selalu sadar, damai, atau Buddho, seterusnya, otomatis kita lebih damai dan lebih bahagia dengan energi positif kita sendiri. Itulah yang dikatakan kita tidak pernah gagal kalau kita ada energi positif dimanapun juga. Baik. Ya, Bante, bagaimana kegagalan dapat menjadi kesempatan untuk tumbuh dan kembang? Bagaimana kegagalan itu dapat menjadi kesempatan untuk tumbuh dan kembang? Ya, maka dari itulah yang dikatakan Siddhartha Gautama waktu dia pertama kali bertapa itu. Dia kan merasa belajar mencari guru, satu. Kedua, ternyata walaupun itu sudah meningkatkan kekayaan batinnya yang luar biasa tingginya, tapi dia jujur melihat ke dalam dirinya. Aku belum berhasil ini. Aku masih ada kegagalan di dalam pencapaian yang tertinggi. Maka dari itu dia melatih sendiri secara pribadi untuk menemukan bagaimana aku bisa mencapai yang tertinggi itu. Karena sudah belajar sama guru yang hebat-hebat, ternyata belum.
Demikian juga agamawan juga begitu. Kalau kita sudah beragama puluhan tahun, ternyata pikiran kan juga masih amburadul. Masih banyak yang dipikirkan, masih bingung ini, masih takut itu. Berarti dia belum memiliki agama yang sejati. Pikiran masih terhanyut, terbawa oleh kegoncangan-kegoncangan di dunia ini. Jadi dia belum berhasil. Maka itu kita harus lihat ke dalam batin dan pikiran kita, apakah kita bisa, walaupun sehebat masalah apapun yang di luar itu, kita dapat masalah yang luar biasa. Tapi batin tetap dijaga dengan tenang, dijaga tetap jernih, tetap damai, tidak sampai kecemplung dalam masalah itu. Di sana yang dikatakan dia ada, yang dikatakan berhasil terlihat dalam pikirannya yang tetap hening, tetap tak tergoncangkan. Disitulah yang dikatakan mampu menjaga keseimbangan batin setiap saat. Itu Sang Buddha katakan, itulah batin yang tingkat yang tinggi telah mereka peroleh secara duniawi. Mereka bisa mendapatkan seperti itu sudah luar biasa. Menjaga keseimbangannya, tak tergoncangkan dengan masalah itu. Jadi masalah di luar biarkanlah, itu apa adanya, tetapi yang penting jaga pikiran kita tetap seimbang, tetap damai, tetap kokoh, tak tergoncangkan dengan masalah. Itulah yang dikatakan kegagalan di luar oke, tapi jangan gagal dalam batin dan pikiran kita, itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Itulah namanya kita mampu mengatasi kegagalan dengan cara yang sangat sederhana, menjaga pikirannya tetap jernih, damai, dan bahagia. Bukankah itu sesuatu yang indah? Ya, berarti apa saja yang dapat dipelajari dari kegagalan untuk kita lebih percaya diri? Misalnya Bante, kegagalan berumah tangga ya, karena disebabkan oleh misalnya perselingkuhan atau pengkhianatan, itu kan sangat menyakitkan bagi sepasang suami istri yang sudah mengikat sumpah lah istilahnya kan Bante. Sebetulnya gini ya, semua orang belajar hidup untuk mengatasi problem demi problem. Maka itu masalah kegagalan di dalam rumah tangga itu ada salah satu yang menyeleweng. Itu namanya karma, dia memang sukanya begitu. Jadi kita tidak bisa mengatur yang di luar. Maka itu kita terima apa adanya. Ya sudah, kamu memang suka begitu, itu urusan kamu. Kita tetap menjaga batin kita dan pikiran kita. Kalau memang itu merupakan satu syarat untuk harus cerai, ya itu urusan mereka berdua. Maka itu kita, walaupun ada terjadi seperti itu, ya kita harus menanyakan, catat apa manfaatnya, keuntungan apa yang kita dengan suami kita, apa untungnya dengan istri kita, dihitung kerugiannya apa kalau terjadi seperti ini. Jadi punya hitung, kalau ada 100 poin, ternyata yang merugikan itu 50%, 50%, nah ini timbang separuh-separuh. Apakah tetap diteruskan? Kalau memang ini, ini cuma 30%, yang ini 70% keuntungannya, ya kan sayang, 70% lebih besar untungnya. Maka itu kita tetap mempertahankan supaya dia sadar untuk mengikuti jalan yang benar, jangan menyimpang lagi, kan begitu. Jadi itulah pertimbangan mereka. Kalau tetap ketika dia kumpul tidak bisa, ya terpaksa. Ternyata kita kumpul membuat dunia kita di dalam keluarga kita kok seperti neraka, bertengkar, berdebat. Daripada kita ada kondisi yang bisa menciptakan neraka dalam rumah tangga kita, lebih baik sudahlah. Kamu di rumah kamu sendiri, aku di rumahku sendiri, istilahnya cerai, berpisah. Nah, dengan demikian kan supaya tidak terjadi percekcokan, pertengkaran seperti neraka di keluarga kita. Jadi itulah yang dikatakan tujuan agama itu, bagaimana kebijaksanaan bisa ditimbulkan supaya sama-sama damai dan bahagia, itu aja. Ya. Betul juga ya. Nah Bante, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental dan emosi dalam menghadapi kegagalan? Mengembangkannya bagaimana Bante? Jangan jawab dulu ya Bante. Baik, Misa Dhamma TV, bagi Anda yang mungkin sedang mengalami yang namanya kegagalan, bagaimana sih caranya mengembangkan kekuatan mental dan emosi dalam peristiwa atau kasus ini? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Ya, pemirsa Dharma TV, sampai di segmen ketiga, saya berikan informasi bahwa nanti di segmen 4 ya dari acara-acara kita di Manage Your Mind, kita akan mengadakan sesi meditasi bersama ya Bante ya. Ya. Jadi apa yang dibicarakan ini tadi nanti itu bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam begitu ya Bante ya. Ya, itulah. Nah, kita nanti di segmen 4 akan melakukan meditasi bersama dan tentunya mengajak Anda semua untuk bisa melakukan meditasi bersama-sama. Baik, ini pertanyaan yang tadi terpotong ini. Nah, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental dan emosi dalam menghadapi kegagalan? Mental ini apa sih Bante sebenarnya Bante? Sesungguhnya yang dikatakan mental itu adalah kemampuan kita mengarahkan pikiran. Pikiran yang terpusat secara terus-menerus ke dalam sesuatu yang positif, dia akan menjadi mental yang sangat positif. Tetapi juga sebaliknya, kalau arah pikiran kita selalu ke arah negatif, dia akan kuat di dalam segi negatifnya itu. Jadi dengan demikian manusia itu diciptakan oleh dirinya sendiri, sampai di mana kemampuan dia itu memisahkan antara baik dan salah itu tahu enggak? Kalau dia tidak tahu yang salah dikatakan sebagai baik, yang baik dikatakan yang salah, itu namanya pembodohan di dalam dirinya sendiri. Maka dari itu kita harus dengan keberanian mempelajari semua agama, mana yang kata baik sebagai baik, sungguh-sungguh baik, ya kita ambil. Kalau kita mendengarkan cara mereka itu mengatakan yang jelek itu kata sebagai baik, yang benar, nah kita harus katakan, wah ini kita dibujuki oleh mereka. Kita dengan penuh kebijaksanaan tahu, oh ini tidak benar kata-kata seperti itu. Maka dari itu manusia itu harus tahu supaya kita bagaimana mental kita itu mampu mengarahkan pikiran dengan selalu positif, yang selalu benar, yang mampu mendatangkan damai dan bahagia, itu sudah sangat-sangat cukup dengan pasti kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Tidak perlu kita percaya atau tidak percaya, tetapi arahkan terus-menerus ke positif, positif, positif. Itu akan menjadi kekuatan yang super dahsyat. Kita akan memiliki mental yang benar dan baik. Itu aja. Dengan mental yang baik dan kuat itu bisa jadi apa yang kita tuju bisa jadi berhasil ya Bante. Otomatis jadi semuanya kan tergantung kebiasaan di dalam latihan-latihan pikiran. Kalau kita sudah terbiasa ke arah positif, kan kita melihat ke arah dunia juga ada dua posisi itu. Wah, yang cara begini nanti bisa merugikan, cara ini bisa menguntungkan. Ketika kita sudah mahir mengerti, oh cara yang menguntungkan seperti ini, kita masuk ke dalam bidang yang sungguh-sungguh terus menghasilkan yang menguntungkan dan membawa kemajuan. Itulah yang dikatakan keberhasilan secara spiritual juga bisa dipakai untuk mencapai keberhasilan secara materi. Itu akan bisa terwujud, seperti itulah adanya. Dan Bante, ketika Bante memutuskan untuk menjadi seorang biku, apakah Bante merasa ini sudah berhasil tujuan Bante untuk menjadi biku itu? Sesungguhnya manusia itu kan selalu mencari ya. Mencari itu harus mengalami dulu terlebih dahulu. Kalau tidak mengalami sama sekali itu, mereka itu istilahnya memiliki agama tradisi. Bukan berdasarkan pencariannya dia sendiri, tetapi berdasarkan yang diajarkan orang tua, berdasarkan yang diajarkan di sekolahan. Jadi itu namanya tradisi, bukan berdasarkan penemuan ke dalam diri sendiri. Maka dari itu yang penting itu, apa yang diajarkan dalam semua agama itu, kalau dia tidak tahu cara menjalankan untuk menemukan agama sejati, cuma disuruh percaya, jadi ajaran seperti itu tidak membawa manfaat kepada si pengikut ajaran seperti itu. Tetapi kalau diajarkan jangan cepat percaya, yang penting jalankan dulu, temukan hakikatnya, temukan intinya, bagaimana kamu bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang aku ajarkan ini. Ketika kamu tadinya kacau, bingung, stres, sekarang bisa menemukan lebih damai, lebih tenang. Nah, itulah sesungguhnya kedamaian yang kamu cari itu adalah kebahagiaan yang telah muncul di dalam dirimu. Di sana yang dikatakan kamu telah ada keberhasilan di dalam mengikuti cara yang jelas, ada jalan menuju damai dan bahagia telah Anda lakukan. Kalau jalan menuju damai dan
kebahagiaan kita dapatkan, mampukah kita menciptakan surga di dunia pada saat ini? Kita lebih damai, lebih terkendali, lebih sabar, lebih hening. Kalau itu didapat, baru kita merasakan kita sudah mendapatkan manfaat dari apa yang diajarkan oleh guru agama kita. Baik, Bante, apakah dengan hanya percaya saja kita bisa mencapai tujuan dan yakin saja? Bukannya manusia itu mencipta, Bante. Jadi di pikirannya dia, aku percaya, yakin, pokoknya aku akan ke surga gitu. Bisa nggak gitu, Bante? Kalau hanya percaya toh pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa, karena kita sudah tahu ada zaman tertentu. Sekarang ini biksuninya itu masih hidup. Beliau waktu kecil itu dia punya indigo, karena dia melihat ada bibinya sendiri yang begitu percaya sama agamanya. Kamu tidak usah melakukan sistem yang lama ini, yang sembahyang macam-macam, itu kuno. Aku percaya dengan agamaku, aku sudah dapat jaminan masuk surga. Jadi tidak usah kamu sembahyang aku ya. Tapi karena dia cuma percaya pasti masuk surga. Surga itu bukan hanya percaya. Surga itu tergantung sampai di mana ucapan, tingkah lakunya, moralitasnya. Suka enggak dia berbuat baik, pikiran selalu positif enggak, atau banyak negatifnya. Jadi ukurannya banyak. Kalau diukurnya percaya itu dari mana? Maka dari itu yang dikatakan ilmu agama itu bukan ilmu jarene. Ilmu dalam penglihatan yang nyata, ternyata semua orang yang suka berbuat baik, ucapannya benar, suka menolong sini, perbuatannya di mana-mana selalu positif. Dia tidak pernah menjahati siapa, walaupun dia tidak punya agama, tidak pernah sembahyang ke agama manapun juga. Karena ucapannya, tingkah lakunya, suka berbuat baik, suka beramal, membantu siapapun juga. Nah, itulah ada energi positifnya mendorong mereka masuk bahagia. Kalau dia cuma percaya orang perbuatan baiknya, kan sudah secara jelas tidak membawa manfaat untuk lingkungannya juga. Tidak membawa manfaat pada siapapun juga. Malah ucapannya ngawur seenaknya dewi. Aku sudah dapat jaminan masuk surga, ngomong sakarpu dewi, laku kok sakarpu dewi. Jadi masyarakat sekitar kita kan berantakan ya seperti itu. Jadi harus jaga ucapannya, jaga tingkah lakunya. Kan banyak itu yang nggak beres-beres masuk YouTube ya toh. Sekarang sudah diusir semua. Mereka berani karena ini agama palsu ini. Jadi otomatis yang palsu-palsu dibuang, jangan dibiarkan, nanti jadi mafia agama nanti. Itulah yang katakan, karena mereka percaya dengan cara mereka itu bisa masuk surga, tetap percaya, tapi dia jadi mafia. Itulah bahayanya. Maka dari itu lebih tegas, kalau mafia itu bukan agama. Ucapan yang kotor itu bukan agama. Suka bukan agama. Selesai. Jadi kemudian yang jahat-jahat ini yang harus disingkirkan. Sehingga yang baik-baik itulah yang ditentukan. Karena siapapun yang menghentikan kejahatan, suka berbuat baik, dia punya hak masuk surga. Siapapun yang cuma percaya, tapi tidak mau berbuat baik, dia tidak membawa manfaat di lingkungannya, dan tidak memiliki energi positif, sorry, tidak masuk surga. Kan gitu loh. Tidak ada pendukungnya kok, tidak ada pendorongnya. Betul. Masuk YouTube aja sulit ya, apalagi masuk surga. Masuk YouTube dikeluarin gitu ya. Iya. Nah, Bante, apa sih peran ketekunan dan kesabaran dalam mengubah kegagalan itu? Ya, siapapun juga kalau mau berhasil itu tidak semena-mena langsung cepat berhasil. Memang harus pelan-pelan, itu kan menunjukkan kesabaran kita itu harus ditingkatkan. Dan ulat terus mengejar, menambah, sedikit demi sedikit, lama-lama pasti lebih banyak. Itulah yang dikatakan istilah sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi bukit. Itu membutuhkan kesabaran, itu juga membutuhkan keuletan. Maka itu siapapun juga yang selalu mengembangkan sistem yang diajarkan secara umum bahwa apapun yang positif itu tetap dijalankan dengan keuletan, dengan sabar, terus-menerus, itulah sedikit demi sedikit pasti ada. Iya, Bante. Jadi memang perlu kesabaran ya, untuk itulah prosesnya itu ya, Bante. Nah, bagaimana cara mempertahankan motivasi dan fokus dalam mencapai tujuan, Bante? Untuk ini motivasi, untuk ini fokus, itu semuanya harus mereka
sering melatih diri. Ada kesempatan-kesempatan di mana kita sudah terlalu stres, diamkan diri, tarik nafas, sadar, damai, sadar, damai. Jalankan 5 menit seperti itu. Itulah namanya melatih fokus, melatih untuk sukses di dalam mengatur pikirannya yang kita jalankan bersama nanti. Ya, ehipasiku. Datang, nyatakan dan buktikan ya Bante ya. Iya. Nah itu pemirsa Dharma TV, kita akan datang, nyatakan dan buktikan di segmen keempat bagaimana caranya untuk mempertahankan motivasi dan fokus di dalam mencapai tujuan. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV, seperti yang sudah saya janjikan tadi, di segmen keempat kita akan melakukan praktek meditasi dan bagaimana kita bisa melatih motivasi dan fokus kita ketika kita ingin mencapai tujuan kita, yang langsung akan dibimbing dan diarahkan oleh Bante Dhammawijaya Matera. Monggo Bante. Oke. Para pemirsa Dharma TV yang berbahagia, pagi, siang, sore ini kita sudah aktif ke dunia. Marilah kita bersama-sama melepaskan beban-beban yang telah kita alamin tadi. Juga lepaskan semua rencana yang akan datang. Jangan dipikirkan lagi. Karena hidup adalah saat ini yang terpenting. Mampukah kita saat ini hanya mengarahkan pikiran dengan sukacita untuk mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing sambil kita mengucapkan dalam batin dan pikiran, tarik nafas sadar, keluar nafas damai, tarik nafas sadar, keluar nafas damai, tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Siapapun memiliki kemampuan mengarahkan secara terus menerus ke nafas dengan sadar damai, sadar damai, sadar damai itu akan memancing kebahagiaan selalu muncul di dalam pikiran kita bersama. Marilah kita bersama-sama fokus dengan sungguh-sungguh, penuh dengan sukacita untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang nyata muncul di dalam diri kita masing-masing. Meditasi mulai.
tenang, tetaplah tenang. Mari kita bersama-sama merenungkan dengan ketenangan batin. Mata sebagai mata, objek penglihatan itu sebagai objek penglihatan, kesadaran mata sebagai kesadaran mata, perasaan yang muncul sebagai perasaan, penilaian-penilaian dalam penglihatan itu sebagai penilaian, ingatan yang melalui mata sebagai ingatan. Menganalisa dan menyelidiki semua itu, mengikuti perasaan, semua telah lenyap. Mengikuti penilaian juga lenyap. Mengikuti memori kita, semua juga telah menghilang. Tetapi jagalah kesadaran dalam penglihatan itu. Di sanalah letaknya keseimbangan batin kita. Mampukah kita sekarang hanya sadar di dalam kesadaran itu sendiri? Periksalah secara dalam, temukan di dalam kesadaran itu ada intinya kesadaran yang merupakan sadar sempurna di sana. Jangan mau diperbudak yang di luar. Jangan mau diperbudak oleh perasaan. Jangan mau diperbudak oleh khayalan pikiran kita sendiri, maupun diperbudak oleh memori yang tidak berguna. Tetapi sadar sepenuhnya, itulah inti dari semua agama. Sadar sempurna, meditasi kesadaran dengan sekuat sadar kita. Meditasi kesadaran dimulai.
nafas panjang-panjang. Keluarkan nafas yang panjang. Tarik nafas panjang-panjang. Keluar nafas yang panjang. Tarik nafas panjang-panjang. Keluar nafas panjang-panjang. Semoga dengan kekuatan para Buddha, para Bodhisattva, para dewa-dewi di alam jagat raya ini menuntun pikiran kita menuju terang dan penuh damai, membuat kita semua tambah sehat, sejahtera, dan selalu bahagia. Meditasi selesai. Satu. Matur nuwun, Bante. Baik, Pusat Dhamma TV, sampai di sini acara kita dan ditutup dengan meditasi. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktekkan. Kalau di YouTube bisa diulang-ulang ini ya. Jadi saya Sapna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hoto, Namo Buddhaya.